Selamat malam saudaraku. Hari ini hari Minggu tanggal 22 bulan Mei tahun 2022. Saudaraku, hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Seperti biasanya saya bacakan Sumpah Pemuda buat Anda, karena bangsa Indonesia untuk tahun-tahun ini, bangsa Indonesia hampir hilang rasa kebangsaan. Karena itu saya, Lukas Temonov, berasal dari Pulau Timor bagian barat, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe. Saya berdomisili di kota Jakarta Utara, dan saya berkewajiban sebagai warga negara yang baik. Saya membacakan Sumpah Pemuda buat Anda. Sumpah Pemuda kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa Indonesia. Kami mengatakan bahwa kami satu bahasa Indonesia, dan kami mengatakan bahwa kami satu tanah air Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila kita, saudaraku. Dan saya akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945, tapi bagian pembukaannya saja. Bagian pembukaannya saja saya bacakan buat Anda. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan oleh dengan dorongan keinginan yang luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan bebas dari penjajahan, maka kami sebagai warga negara Indonesia harus bebas dari penjajahan bahasa asing. Kami sebagai warga Indonesia harus bebas dari berbudaya asing, karena bahasa asing yang dibawa masuk oleh negara-negara lain ke wilayah kesatuan Republik Indonesia, kami sebagai warga negara tidak akan paham dalam melaksanakan tugas hari-hari, baik kami sebagai petani, baik kami sebagai nelayan, pegawai negeri, polisi atau tentara, atau sebagai pegawai pabrik, atau sebagai apa saja. Kami berkewajiban menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan kami menggunakan budaya Indonesia yang lahir dari suku-suku Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu suku dan dengan bahasanya masing-masing. Karena itu budaya dari luar, kami sebagai warga negara Indonesia menolak bahasa luar negeri dan budaya luar negeri yang dibawa masuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kami sebagai warga negara harus bersepakat menolak berbahasa asing dan menolak berbudaya asing yang dibawa masuk ke wilayah kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, kalau Pancasila sebagai dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia, sila yang pertama, diyakini bangsa Indonesia bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu adalah Esa.
ada di dalam 7 ayat Alkitab. 7 ayat Alkitab orang Kristen mencatat, ada 7 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Pertama saudaraku, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Bagaimana kamu percaya? Bagaimana kamu percaya seorang dari yang lain? Bagaimanakah kamu percaya? Bagaimanakah kamu dapat percaya seorang dari yang lain dan kamu tidak? Bagaimana kamu percaya? Maaf saudaraku, saya baca lebih dulu Yohanes Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah kita satu. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang kelima saudaraku, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang keenam, Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain. Saya ulangi, Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru katamu benar bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang ketujuh, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-9, pertama Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan daripada Dia kita hidup, dan satu-satunya yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan tanpa Dia kita tidak hidup. Segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Itulah saudaraku, ada 7, 8 atau 9 ayat Alkitab orang Kristen yang tercatat di dalam sila pertama Pancasila, yaitu Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita itu Esa. Saudaraku, seringkali dan hampir
setiap 1 minggu atau 1-2 hari saya membacakan buat Anda Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga negara, kita harus taat akan Pancasila sebagai dasar negara kita, juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang tertinggi di negara kita. Saudaraku, pemerintah saat ini menjalankan tugas dalam periode 5 tahun. Kita sebagai warga negara taat dan ikut serta dalam membangun negara ini dengan cara kita membayar pajak, kita mendukung program-program, misalnya seperti COVID-19. Ada aturan-aturan, kita harus menggunakan masker sebelum kita bepergian kemana-mana. Kita harus mencuci tangan lebih dulu sebelum kita beraktivitas. Dan kita berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sekalipun COVID-19 ini hampir hilang, tetapi kebiasaan kita, saudara, kita menggunakan masker sebelum kita bepergian kemana-mana. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat, kita mengikuti program pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat RT dan RW. Sebagai warga negara, kita turut serta di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebab, saudaraku, Sumpah Pemuda kita selalu bacakan setiap hari, sehingga kita merasa memiliki bersama negara ini. Pancasila kita membaca, kita menghayati, sehingga kita merasa sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab terhadap pembangunan negara ini. Undang-Undang Dasar 1945, kita turut serta dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Kita taat akan hukum. Itulah, saudaraku, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum dalam program-program pemerintah yang dijalankan dalam 5 tahun berjalan. Maka sebagai warga negara yang baik, kita ikut serta membangun dengan memberikan pajak penghasilan kita kepada negara. Itulah, saudaraku, saya sudah membacakan beberapa ayat Alkitab orang Kristen yang turut mendukung Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu orang yang berasal dari Pulau Timur bagian barat ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan ini, karena 7 atau 8 ayat Alkitab orang Kristen mendukung Pancasila sila yang pertama, yaitu Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam iman percaya orang Kristen,
Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Itulah sebabnya saudaraku, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, harus menjaga disiplin, tata cara berbangsa dan bernegara, turut serta dalam kerja gotong royong, membangun negara sehingga akan setara dengan negara-negara maju di dunia ini. Terima kasih saudaraku. Terima kasih atas perhatian Anda. Siaran saya untuk tanggal 22 bulan Mei tahun 2022. Untuk jam ini jam 11 menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Saya berterima kasih kepada Anda yang setia untuk mendengarkan siaran-siaran yang saya lakukan di Jakarta. Karena itu Anda yang berada di Pulau Timur atau ada di tempat-tempat lain yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, Anda sebagai orang Timur yang taat hukum, Anda sebagai orang Timur yang tahu tentang firman Tuhan, Anda harus taat hukum, sehingga kita ikut serta turut membangun negara ini. Dan apabila paham-paham yang berlawanan dengan Pancasila, saudaraku yang berasal dari Timur, dengan saya kita berharap bersatu untuk kita menolak ajaran-ajaran yang berdasarkan khilafah, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saudaraku, saya ajak saudara yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota media, yaitu kota media Kupang. Kita sepakat menolak ajaran-ajaran yang tidak Pancasila, artinya ajaran-ajaran khilafah. Dan mereka apabila kita lihat